pun yang mampu. Begitulah seketika dengan kita beralih daripada perputaran waktu daripada musim ke musim. Kalau seperti itu kan kita memang kita hanya ada 2 musim. Tapi kalau di negara-negara Arab ada 4 musim: musim bunga, musim semi, musim nuru atau runtuh, musim sejuk, dan juga musim panas. Adakah yang konflik? Pada saat itu tak ada. Begitulah juga dengan perputaran antara malam dan siang. Kenapa tidak ada yang konflik dan kenapa tidak ada yang memprotes ketika dengan kita menjelang waktu malam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa saja. Jadi dengan menjelangnya waktu maghrib, maka kita akan menjelang waktu malam. Tak ada konflik. Oke saja. Besok pagi, oke juga. Nanti berikutnya, ya seperti itu. Perpindahan daripada hari ke hari, perputaran daripada bulan ke bulan, semuanya akur. Kenapa? Sebab karena kita meyakini itulah ketentuan takdir dan ketetapan daripada Allah. Oke? Betul? Kalau salah kita betulkan bukan lima. Maka keputusan curang tidak curang, betul tidak betul pada malam hari atau pada 5 hari bulan yang lalu, itu pun juga tidak luput daripada ketentuan Allah. Kenapa nampak kelihatan murah, nampak kelihatan sedih, nampak kelihatan masih tak hati, nampak masih komplit lagi, katanya pemilihanku, katanya mangkat 3/4 kali, katanya namanya tak naik, katanya apapun alasannya dan apapun asbab musababnya, tetap yang telah pada saat dengan Al-Khaliqul A'zam yang berkehendak, Sang Pencipta yang mentakdirkan apapun akan berlaku. Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya untuk merubah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan keinginan Al-Maula, keinginan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita berharap ikan korang demam tidak masih mau protes lagi, tahu hati dengan keputusan. Pada selama udah menang, dah mau apa lagi? Jadi kalau seandainya mengaji kena kemenangan, ilmu kena kemenangan, jamaah kena kemenangan, kalau seperti itu berarti kita menyembah parti dan juga kita menyembah kemenangan. Bukan lagi kita menyembah Allah. Kalau memang kita betul-betul setia, bakti dan taat kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi, posisi, kedudukan, keadaan yang seperti apapun, sebab yang bagaimanapun manusianya setakat merancang, berkempen, berikhtiar, berusaha, berupaya, tapi tetap segala keputusan itu di tangan Allah. Tapi mereka begitu begini, betul. Tapi begitu begininya manusia itu pun juga tidak luput daripada ketentuan Allah. Kalau macam itu kita kena reda dengan kehendak Al-Maula Jalla wa'ala. Jangan sekali-kali kita memprotes. Kalau pada saat dengan kita memprotes kehendak Allah Jalla wa'ala, pada saat dengan kita, kalau seandainya aku bertanding di sini, bukan di Putrajaya, kalau aku bertanding di Don saja, bukan di Berlenen, mesti aku akan mendapatkan sokongan. Oke? Itu ada di antara daripada sahabat kita, ada di antara daripada calon yang bertanding di kubu bulan purnama. Yang di situ siapapun yang bertanding tak pernah kalah dia pada saat itu. Ya, apa jawabannya? Bagi jawaban. Mas Abu kalah. Kubu pas di situ. Oh iya. Ini membuktikan ada satu kudrat yang tidak dapat dipatahkan, yang kalau pada itu berkehendak, kehendak sesiapapun tidak akan dapat dirusak. Kalau Allah sudah berkehendak untuk sesuatu, maka dengan kita pasrah. Kita berharap agar dengan kita tergolong dalam kumpulan
yang Nabi kita sabdakan, amrul mukmin kulluhu khair. Keadaan orang yang beriman itu senantiasa elo, senantiasa baik, senantiasa mulia. In asabathu sarra syakar. Kalau pada itu dia mendapatkan kemenangan, kejayaan, keuntungan, kebahagiaan, ketenangan, dia bersyukur. Wa in asabathu ad-dharra'u sabar. Kalau pada saat ditimpa musibah, cobaan, ujian, problem, maka dia bersabar. Fa kullu amrihi khair. Semua keadaannya elok dan bagus, supaya kehidupan kita itu tetap stabil, supaya dengan kita tidak stres. Kalau tidak, kita tidak boleh tidur malam. Sudahnya malam hari itu berjaga malam, subuh tak boleh bangun, makan tak lalu, anak bini kena marah. Kata Maji, apa salahku? Sudah jadi masakan, disajikan, dihidangkan, kena marah pula. Abang kenapa marah-marah macam tu? Marah-marah macam mana? Macam mana tak marah? Kita kalah banyak nih. Apakah dengan marah-marah begitu akhirnya kita menang? Tidak. Justru membuat kita jadi stres. Justru membuat kita komplain dengan leluasa takdir Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya semacam itu, maka dengan baginda Nabi lah yang lebih Allah dan yang lebih patut untuk memperkatakan kata-kata semacam itu pada saat mereka ditimpa kekalahan pada peperangan yang kedua, pada perang Uhud. Tapi ternyata Nabi kita tidak ajarkan, Nabi kita sama sekali tidak ungkapkan kata-kata dan luahan ketidakpuasan hati terhadap saat yang berlaku. Justru itu jadi pelajaran, itu menjadi ibrah. Bahkan dengan mereka menerima segala-galanya dengan pasrah dan rela, sebab yang berkehendak itu bukan makhluk. Makhluk hanya dengan strateginya, makhluk hanya dengan cadangannya, makhluk hanya dengan kempennya, manusia hanya dengan rencananya. Tapi tetap saja segala-gala akan berlaku. Itu adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan sampai menang dan kalah itu yang menentukan semangat atau juga budarnya keinginan dan juga dengan kemauan kita, sehingga sampai ketinggalkan salat berjamaah disebabkan kenakalan, rugi 11 kali. Betul, rugi yang pertama kalah, yang kedua ditunggang oleh nafsu dan syaitan, sehingga dengan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kebaikan kita berkurang, suara kita berkurang, peluang kita berkurang. Berarti dengan kita telah mendapatkan berbagai kerugian disebabkan karena kekalahan yang menimpa. Bahkan fillah, kita inginkan kita tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, dan juga tergolong dalam kumpulan yang menaruh keyakinan bahwasanya apa yang Allah inginkan kepada kita itulah yang terbaik. Betul. Agak-agak Allah tahu tak? Kita sudah berusaha. Agak-agak Allah tahu tak? Di stadion Kelantan salat hajat pada tiap malam Jumat, dan dengan kita sebelum pemilihan, sebelum diisytiharkan 5 hari bulan 5 pemilihan, pada saat itu tiap malam salat hajat, salat hajat, salat hajat, salat hajat, baca Yasin, masalah tahu tak Allah tak tahu pada itu. Dia menangis, ya Allah, menangkan kami ya Allah, supaya dapat ambil balik harga kapal selam ya Allah. Allah tahu, Allah tengok. Kalau kita komplit, berarti seperti kita beranggap Allah tak tahu dengan keadaan yang berlaku. Jadi Allah nak katakan kepada kita, aku lebih tahu daripada kalian semuanya. Keuntungan itu di mana sebenarnya? Apakah di waktu menang ataupun juga di waktu kalah? Leluasa, kudrat yang menentukan segala-galanya itu adalah aku. Yang paling tahu dengan masa depan Anda itulah aku. Supaya jangan sampai stres kita kalau pada itu putus cinta. Di antara SMS ngekek ngokok, bang minta maaf, 1000 maaf, mak ayah tak restu dan tak setuju, maka ketika kita akan kita gagalkan atau juga dengan cinta akan kita, tunangan kita akan kita putuskan. Kalau kita tidak beriman dengan qada dan qadar, kita akan stres pada saat itu. Ya Allah,
Sejak daripada kuliah di UTM, janji pada tahun pertama, pakatan juga pada waktu itu. Bukan pakatan, bukan barisan nasional, bukan pakatan, enggak ada, pakatan antara dua orang insan yang namanya Huwa Wahiyah. Huwa Wahiyah sudah berjanji nak kawin sejak daripada tahun pertama di UTM. Masya Allah, tabarakallah, di luar khayalan, bang, kecuali kalau mati yang memisahkan kita. Itu bahasa mereka berdua, dijalin betul. Masya Allah, tabarakallah, insan idola yang betul-betul yang didambakannya harapan 100% dengan pasangannya tadi itu. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mudah-mudahan semuanya restu, mudah-mudahan semuanya setuju. Masya Allah, tabarakallah, calon pak mak mertua pun juga tahu dia baca yasin pada tiap malam 41 kali agar semuanya restu dan ridha. Dan juga semuanya tahu, Masya Allah, tabarakallah, sehingga kadang-kadang kalau pada itu dipanggil pun tidak lagi sahabatnya labbaik Nur Alita Alisa Wati, itu jawabannya. Masya Allah, tabarakallah, sampai mengigau-ngigau di waktu tidur. Masya Allah, tabarakallah, waktu bangunnya sepatutnya baca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Tapi baca dan terbaca Siti Nur, Siti Nur, betul-betul seperti orang tak ada sedar diri lah. Karena memang betul-betul cinta mereka, cinta yang tidak ada tandingannya. Seperti apa tuh Julid dengan Romeo, atau seperti Madnun Kais dengan Laila. Julid tuh cari tandingannya yang pada penghujungnya tak macam mana. Mak katakan, aku angkat sumpah, mak tak setuju langsung dengan cadangan yang direncanakan, kecuali kalau kamu menganggap aku bukan mak kamu lagi. Ayo, gimana kira-kira? Agak-agak pada masa kita baca Yasin 41 kali tadi itu, Allah tahu tak? Tahu. Pada saat perempuan tadi itu cinta 3000%, bukan 100% saja, 3000%, Allah tahu tak? Tahu. Apakah kira-kira perbuatan kita dalam SMS yang dengan kita sampai terucapkan kata-kata tak ada artinya dunia kalau tanpa kamu? Biar aku tidak kawin, biar aku hidup membujang sampai mati sekalipun, kalau seandainya aku tidak boleh, kamu tidak boleh menjadi istri aku. Tahu tak dengan percataan, perjanjian, pakatan daripada mereka berdua tadi itu? Tahu. Tapi kenapa Allah pisahkan? Allah berkehendak, sebab Allah tahu mungkin saja kalau seandainya dia menjadi istri kamu, kamu berdua akan melahirkan generasi yang rusak. Mungkin saja Allah tahu kalau seketika Allah kabulkan hasrat keinginan kalian berdua, ternyata dengan kalian sudah tidak dapat mengontrol diri dan juga tidak dapat mengawal nafsu dan juga keinginan. Subuh di rumah, ini kan pasangan yang ideal nih ceritanya nih. Masing-masing nak meluahkan asmara cinta, begitu dia bahasanya, asmara cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istriku kah, azan subuh kah? Masjid kah, istriku kah? Kata Nasr, istriku adalah akhirnya tak ke masjid. Yang tadinya kerja 41 kali, sekali pun tak ada waktu lagi. Awak tahu. Allahu Akbar. Kita ambil pelajaran daripada 3 kejadian. Bagaimana dengan kapal tadi itu dihancurkan atau juga dipecahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kan pada waktu itu Nabi Musa komplain. Kata Nabiullah Musa, mereka bawa kita tanpa bayaran, tanpa tiket, tanpa upah segala macam, tahu nyawa rusak kapal mereka. Itu kali pertama. Tapi pada waktu itu Nabiullah Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Pantalaqa, jalan lagi hatta idza laqiya ghulaman faqatala, sehingga seketika berjumpa dengan seorang budak kecil. Qatalahu Nabiullah, dia langsung patahkan kepala dia. Apa salah dia? Nabiullah Musa komplain. Tapi komplainnya Nabi Musa tadi itu hanya setakat pada saat itu saja, tak selama-lamanya. Apakah Nabiullah Musa tak lalu makan? Apakah Nabiullah Musa pada saat itu sudah tidak melaksanakan dakwah? Tidak. Kali ketiga, ya Allah, pada saat ketiga dengan mereka minta jamuan sampai maju ke sebuah kampung, minta jamuan, minta makanan. Orang kampung tak bagi jamuan, tak bagi nasi mandi,
tak bagi nasi biryani, tak bagi apa-apa kepada mereka. Fawajada fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin saqama ahla khabar ayyudhifuhuma wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Seketika mereka berjalan sampai ke sebuah kampung dan mereka minta jamuan karena lapar, tapi warga kampung tidak bagi makanan kepada mereka. Tengok sebelah sana ada terdapat sebuah tembok yang nak jatuh, terus dibetulkan sama Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Allah Musa, mereka tak bagi makan kita, takkan dengan kita betulkan tembok yang nak runtuh. Eloknya kalau kita minta upah dengan mereka. Jadi kata Nabi Allah Khidir, hada firaqu baini wa baini. Ini detik kita akan berpisah. Aku akan jelaskan cerita satu persatu tentang hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya yang tidak nampak dengan mata kepala kita, itulah yang menyebabkan dengan kita jadi konflik. Allah sayang dengan ulama-ulama kita, supaya jangan terbaur dengan kumpulan-kumpulan yang pada masa berkempen mungkin terbabit dengan benda-benda yang tidak betul. Tak nak kalau sampai dengan ustaz yang pakai ulama, dengan sohbatnya ulama, terbawa dengan kumpulan yang mematlamatkan politik dalam hidup, tapi bukan mematlamatkan agama sebagai matlamat dan kesudahan kita, dan itu adalah sebagai target yang kita tidak idamkan. Allah tak nak, mungkin kita tidak tahu kesimpulannya, itu hanya sekedar gambaran sahaja. Hikmatnya macam mana, apa rahasianya dibalik daripada kekalahan tadi itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi taruh satu keyakinan, kita bergantung dan kita semat di dalam benak hati kita masing-masing. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah kehendaki, itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Kalau kita meyakini Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim, Mudabbir, Hakim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, apakah Allah tak kasih seketika tengok seseorang bawa bendera ke atas gunung Jerai? Belum lagi masuk ke kawasan Al-In'ar, gurun, dan nampak besar sekali, lenguh sungguh, sampai tak sembahyang subuh kita meletakkan bendera tadi itu di atas itu. Allah tahu, tengok. Tak kesian ke Allah, pada Allah mempunyai sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Kesian. Tapi justru kena kesian dan kasih sayang Allah tadi itu, Allah tak bagikan dia berjaya, Allah tak bagikan dia menang. Ada peruntukan-peruntukan strategi yang Allah kehendaki untuk kumpulan atau untuk sesiapa saja dengan kejayaan yang lebih menyenangkan. Mungkin saja setelah dia merenung sejenak, menetes air matanya, ya Allah, aku tetap restu dan ridha dengan segala kehendak dan takdir-Mu, ya Allah. Aku sudah berupaya ikut ijtihadku, pengamatanku. Kalau pada saat aku terpilih dengan sokongan yang banyak, itu berarti yang terbaik. Tapi ternyata justru yang sebaliknya lah yang terbaik. Maka pada situ meleleh air mata orang yang bertanding tadi itu. Mungkin yang setetes air mata tadi itulah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, ini dia. Ramai orang tak tahu siapa aku. Coba sekarang aku mendapatkan kemenangan, beda undian, beda suara, sampai tidak kurang daripada 60.000. Dengan egonya, dengan angkuh dan sombongnya, kan jadi semacam itu. Allah tak nak tengok kita seperti itu. Mungkin untuk yang itu masing-masing ada asbab, masing-masing tidak lepas daripada hikmah, masing-masing tidak luput daripada ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, ini Ramadan atau juga besok, minggu depan adalah hari resepsi pernikahannya, hari resepsi perkawinannya. Dia akan bersanding, Makji, Pakji, Pak Long, Pak So, Pak Tam, Pak Ros, semuanya dah siap untuk membuatkan pelamen. Pelamen untuk bersanding di situ, masya Allah, tabarakallah. Kemudian pula dengan tetamu-tetamu
dan juga yang akan menerima tetamu kan biasanya tuh kalau kan kenduri yang kampung yang agak keren sedikit, kenduri orang kaya, masya Allah tabarakallah, yang menyambut tetamu tuh semuanya sebaya usia, perempuan-perempuan cantik semuanya dalam usia 18-an 20-an tahun, yang 30 tak pakai pinggir. Yang kurang cantik pinggir. Betul Ji, saya pernah tahu pada masa saya menghadiri ini, jangankan majelis kenduri, ini ceritanya majelis Jakarta berzikir dengan Ustaz Arifin Ilham di Jakarta. Ini ceritanya mungkin sudah kira-kira dalam 10 tahun yang lalu. Saya dijemput hadir. Wih ya Allah ya Arhamar Rahimin, Haji. Jadi kita tetamu VIP ini Ji, VIP. Pada saat disambut, bukan sembarang orang yang nyambut. Masuk daripada pintu khas. Perempuan cantik-cantik disusun samping menyamping jalan di depan Masjid Istiqlal. Tengok yang situ lawa, tengok yang sini cantik, yang itu manis, yang ini menarik, yang itu memukau, itu menggugah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Coba. Tuh bukan kenduri kawin, ini adalah majelis zikir se-Indonesia. Ternyata mereka pilih-pilih siapa yang akan menerima tetamu-tetamu kehormatan. Dep-dep kehormatan ternyata seperti itu bentuknya. Masya Allah tabarakallah. Itu sudah dijadwalkan semacam itu. Ternyata tepat pada hari yang dijadwalkan, hujan lebat, banjir, tenggelam Jakarta. Agak-agak awal tahu tak dengan cadangan? Tahu. Kita ada sudah 30 ekor lembu. Tapi ternyata sampai gagal macam itu. Berarti ada suatu hikmat di balik daripada cobaan, di balik daripada ujian, di balik daripada keadaan yang berlaku yang dengan kita tidak tahu. Jadi tanamkan keyakinan yang semacam itu supaya kita boleh santai dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang kalau pada saat hasrat keinginan kita tidak tercapai, sebab kita adalah orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah diantara daripada kriteria seorang mukmin. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan juga wa amana bil qadarillahi wa qadarih khairihi wa syarrih. Selain daripada dengan kita beriman dengan 5 rukun iman yang 5, juga dengan kita beriman dengan qadar dan qadar, baik dan buruk, manis dan pahitnya, itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tahu itu daripada sang kekasih kita yang memberikan segala-galanya kepada kita. Mungkin saja dalam ilmunya Allah, kalau dia terpilih sebagai yang berhormat, apalagi kalau terpilih sebagai kabinir, apalagi kalau sampai mengatur urusan negara, masjidnya tertinggalkan, jamaahnya tertinggalkan, jubahnya tertinggalkan, songkonya tertinggalkan. Kenapa? Takkan pasti pakai sorban juga. Dan berapa ramai yang macam itu. Kalau sudah masuk dalam meeting kabinet, itu tak ada lagi setelah pakai selendang macam ini di masjid ya. Tapi kalau sudah masuk Putrajaya sudah tak ada selendang, yang ada tie saja lagi. Dulu tak pernah pakai tie sampai mengatakan pakai tali leher itu haram. Tapi saat ketika masuk ke situ, betul. Allah Ta'ala orang itu jadi macam tu. Allah Ta'ala kalau sampai dia robah prinsip, Allah Ta'ala kalau sampai dia robah pendirian, dia ada benda-benda yang dia santuni, dia ada benda-benda yang dia lakukan, ada benda-benda elok yang membuat dia dekat kepada Allah. Kalau pada salah kabulkan sehingga sampai ke Putrajaya dan termasuk daripada kumpulan yang memimpin, banyak benda-benda akan tertinggalkannya dan mungkin dirinya akan hanyut dan larut. Kenapa? Cabaran. Dan walaupun saya tidak pernah masuk, dan walaupun saya tidak pernah jadi anggota dewan kalau dengan bahasa di sana, tapi cerita teman-teman saya sama-sama daripada Mesir yang ikut partai keadilan di Indonesia, saya pun juga diajak masuk ke situ. Tadinya Tuan Haji tasbih, tuh guru, kan ceritanya kan pimpinan ulama nih, ustaz. Jadi saya diantaranya yang mau digabungkan dalam partai keadilan di Indonesia pada masa 2 pertandingan yang lalu, masa SBY dan Gus Dur sebelumnya. Pada masa saya masih hidup di Kalimantan lagi, tahun 2000
atau 2003 pada masa itu. Allah tabarakallah. Tadinya tasbih Allah. Pada masa dikatakan akan diadakan studi banding di Jakarta. Masya Allah, tertuguruni alim kabir. Bukan sembarang manusia. Allah min ahli dzikr, min ahli taqwa wal maghfirah. Pada saat diberangkatkan sama kerajaan pergi ke Jakarta dan terlibat dalam salah satu daripada anggota parlemen pada masa di Jakarta, satu tak lagi duduk rumah sewa, duduk di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 ada sekretaris atau setiausaha perempuan cantik 2 orang yang ditulis, yang diucapkan, yang disebut janji pada saat diadakan interview, pada saat diadakan tamu buang atau apalah bahasanya. 2 sekretaris pribadi tadi itu atau sekretaris setiausaha sulit kabrak apalah istilahnya, yang 2 orang catat. Yang tadinya tasbih dah kebuang tasbihnya, yang tadinya sorban hilang sorbannya, ada dihimpit atau didampit? Dihimpit oleh 2 orang perempuan cantik. Tua yang dah lenguh, dah tua kiai tadi tu berapa sahir balik apa itu segar, alhamdulillah. Allahu akbar. Dulu jadi imam, sekarang dah jadi imam kemana? Sudah yang 2 yang jadi imam pada saat Allah tak nakkan kalau sampai dengan ulama terubah sikap, terubah prinsip, hanyut, mabuk kepayang dalam cobaan dan ujian yang semacam itu. Bahkan lebih mencabar lagi kalau pada saat meeting keluar negara. Mungkin itu juga di antara daripada asbabnya supaya jangan sampai pentaskilan PBB India, Pakistan, Bangladesh tergagalkan. Allah tak bagi dia menang dalam pilihan raya yang ke-13 itu. 13 itu 13 tahun yang lepas dah maksudnya, bukan yang baru-baru tadi itu. Macam tuah babana fillah, supaya jangan sampai membuat kita jadi terbelenggu dengan keadaan, sehingga dengan kita seolah-olah dengan kita buruk sangka dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga sampai dengan kita komplain kepada Allah Jalla wa'ala, sedangkan segala sesuatunya berlaku sesuai dengan kehendak Allah Sang Pencipta. Allah membantu menulis apa, membalas SMS kah, atau mencatat ceramah kah, apa? Membalas SMS kah, catat yang kita sampaikan kah, atau ada berita masuk kah? Kalau mencatat balas SMS biar keluar saja. Kalau membalas SMS keluar saja. Yang lain handphone juga dimatikan. Kalah ikut pergi sekarang di Meliwati kan? Di sana ikut komplain juga. Kita sini nak menenangkan pikiran, nak menyejukkan hati dan perasaan supaya tidak terbawa dengan keadaan. Kalau tadi niatnya nawaitunya kemari untuk pengajian, betulkan niatnya dan juga betulkan sikapnya sampai di dalam rumah Allah. Tapi kalau nawaitunya untuk balas SMS, tempat ini bukan untuk membalas SMS dan juga bukan untuk berhubungan dengan dunia. Terima kasih. Allah. Takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Sudah ada dalam catatannya pada pengajian Zainuruddin antara maghrib dengan isya di Masjid Taqwa, ada salah seorang sahabat membalas SMS dan Syekh marah-marah pada saat itu. Syekh juga harus tenang diri sekarang ini. Senyum lagi. Kalau tidak marah-marah terus. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan takdir Allah dan takdirkan. Allah bagi abang tadi itu membalas SMS tik macam itu, dan juga Allah takdir saya tengok sebab kadang-kadang saya tak nampak. Masya Allah tabarakallah, itu juga diantara daripada ujian. Apa kira-kira hikmahnya dibalik daripada cobaan? Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tadi malam saya berbicara panjang sekali tentang zuhud. Rupa-rupanya zuhud ini bukan suatu hal yang mudah dan bukan merupakan satu perkara yang murah.
Orang yang zuhud saja yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nabi kita bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Kalau kita boleh menzuhudkan diri daripada jabatan, sebab jabatan itu memang betul-betul menggiurkan. Kalau kita boleh menzuhudkan diri daripada harta dan kekayaan, sebab dengan harta dan kekayaan itu segala-galanya dapat tercapai. Dan bahasa kita dahulu, harta dan kekayaan itu adalah merupakan penghulu mukjizat. Yang kalau dengan senyum tidak boleh, dengan perempuan tidak boleh, dengan sokokan janji akan dapat jawatan juga tidak boleh. Kadang-kadang dia boleh menjadi boleh dengan duit. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di Indonesia, subuh-subuh sebelum masa mengundi, itu ada istilah serangan fajar. Serangan fajar istilah di sana itu maksudnya orang sebelum memilih, maka daripada parti lawan agar dia memangkah dan menyokong parti dia bagi orang pilih 500, akhirnya sampai ke sana ada janji 500 lagi. Langkah yang ini, kalau ini kalah hilanglah 500. Kalau ini menang masih ada 500 lagi yang menunggu. Kata setan, pangkat ini saja, menang dapat 500 nanti istighfar. Angkat subuh, setan masak subuh. Dibuat prinsip. Tuh, seperti itu. Itu semuanya strategi saja. Itu semuanya taktik. Itu semuanya usaha. Itu semuanya ikhtiar. Sekarang saya perlihatkan beberapa leluasa permainan. Sebentar. Menit dulu, menit baru kita jalan. Di sini kan saya cakap sebelumnya, tak tahu, tak pasti. Kekuatan yang kita andalkan sekarang adalah kekuatan fisikal, keuangan, tenaga, waktu, peluang dan kesempatan. Tapi jarang-jarang dengan kita menggunakan kekuatan Arhamur Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu satu kekuatan munajat dan doa dan merintih-rintih dan menangis di hadapan Allah. Itu belum kita manfaatkan seperti yang pernah dimanfaatkan oleh para sahabat Nabi dan juga dengan baginda pada malam 17 bulan Ramadan yang bertepatan dengan tahun kedua pada saat kaum muslimun akan berhadapan dengan pasukan kafir yang dengan jumlah bilangan mereka pada saat itu tidak kurang daripada 1000 orang, sedangkan dengan pasukan Islam hanya dalam 313 orang sahaja. Masya Allah, tabarakallah, macam mana di luar daripada dugaan. Kalau dahulu, kalau sekarang kita pernah mendengar istilah-istilah yang agak pelik. Saya pelik mendengar istilah itu sebab saya tidak pernah memangkah dan juga tidak pernah dipangkat, tidak pernah bercalon dan tidak pernah mencalonkan baik di sana maupun di sini. Apalagi kalau di sini, sana tidak, apalagi kalau di sini. Kalau saya bercalon itu tak ada yang dapat sokongan. Dan kalau nak bercalon Pak, tidak ada orang yang mencalonkan atas tiket apa? Tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada satu istilah dalam akhbar. Saya baca akhbar mana saja saya baca. Takesakah, keadilankah, harakahkah, berita utusankah, hariankah, semuanya saya baca. Mau tahu lah, setakat mau tahu tentang keadaan politik di negara kita. Itu saja tujuannya. Tidak memihak kemana-mana. Tapi yang saya tengok situ masing-masing menggunakan bahasa pengundi hantu. Yang ada zaman dahulu pengundi daripada para al-malaikatul kiram. Betul Ji. Coba tengok ini yang tidak kita gunakan sekarang ini oleh kedua belah pihak. Barisan atau pakatan. Kalau digunakan pun digunakan oleh sebagian orang saja, tapi masih belum mampu untuk berhadapan dengan leluasa duit atau juga dengan hal-hal seumpamanya. Dalam bahasa Al-Quran, pada saat 313 orang itu berhadapan dengan 1000 orang tentara terdidik, terlatih, lincah di medan perang dan juga memiliki segala kekuatan, persenjataannya, perlengkapannya, keuangannya, hiburannya,
atlet dan artisnya. Kata Abu Jahal, kita nanti setelah sampai ke Badar, kita sembelih onta, kita disco, kita dansa, kita menari-nari. Jadi seakan-akan seperti pergi ke tempat rekreasi saja untuk melawan pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah 313 orang yang tidak memiliki segala keperluan yang diperlukan dalam perang. Senjata hanya beberapa pucuk pedang saja. Kuda dikatakan 2 ekor, onta dikatakan hanya dalam 70-an, serba tidak siap dan tidak lengkap. Memang kadang-kadang itu berperang. Pergi ke Badar itu tidak lebih daripada untuk menyergap leluasa atau perjalanan kafilah yang datang daripada negeri Syam. Kalau mau berperang mungkin mereka bawa parang, bawa pisau, bawa apalah. Itu tak bawa keperluan perang. Memang tujuan bukan untuk berperang, tapi ternyata Allah takdirkan dibalik daripada apa yang mereka inginkan. Doa yang diaminkan oleh para sahabat sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kafa kami munajati Rabbi." Cukup ya Rasul memohon dan meminta kepada Allah, pasti Allah akan turunkan bantuan dan pertolongan. Allah turunkan 1000, bukan penghuni hantu. Allah turunkan bi'albim minal malaikati, yang berikutnya bisalasati alafin, berikutnya bihamsati alafin. Asalnya 1000 menjadi 3000 menjadi 5000 minal malaikati musawwimin. Allah kumpulkan pasukan daripada para malaikat yang memakai sorban. Akhirnya yang H300 tadi itu mendapatkan kemenangan, kekalahan total. Terus sungguh Abu Jahal mati, Umayyah mati, Utbah mati, Syaibah mati, semuanya. Tapi kita kata, tuh di situ nanti Abu Jahal akan meninggal, tuh di situ nanti dengan Umayyah, tuh nanti di situ dengan Utbah, tuh nanti di sana dengan Syaibah. Tapi kita ada tunjukkan bagaimana Nabi kita boleh pastikan kemenangan semacam itu. Siapa yang berkempen dan dapat pastikan kemenangannya seperti itu? Tak ada. Tapi dengan keyakinan yang kental dan juga dengan pertolongan daripada para al-malaikatul kiram. Allah tengok apa tujuan mereka waktu bertanding. Allah tengok apakah memang betul-betul seperti apa yang mereka janjikan. Kalau tidak, kalau Allah bagi menang pun mungkin saja itu adalah perangkap daripada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut dengan istidraj. Allah nak istidraj saja sehingga Allah bagikan kemenangan atau kejayaan kepada seseorang. Jadi kita sederhanakan bahasanya, yang kalah jangan terlalu sedih, yang menang jangan terlalu bergembira. Sebab siapa tahu di balik daripada kemenangan tadi itu, apakah pasti dia memang yang terbaik? Belum tentu. Di balik daripada kekalahan tadi itu, apakah pasti di balik daripada kekalahan itu adalah keburukan? Belum tentu. Kalau macam itu, pasrah kita kepada kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan juga sebagaimana saya katakan tadi, jangan dikait-kaitkan dengan pengundi hantu. Kalau memang betul-betul yang terbaik untuk mereka, yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk semuanya, pasti dan pasti Allah tidak akan elakkan. Sebab Allah sudah berjanji, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan bela sesiapa saja yang membela agama Allah Jalla wa'ala. Tapi pada saat Allah tak kabulkan permintaan kita, Allah tidak kabulkan hasrat keinginan kita, mesti di sana terdapat 1001 hikmat yang tidak kita ketahui. Jadi kalau macam tu, Rabbana, kita ucapkan ya Allah, nahmaduka ala kulli hal wa na'udzubika min syarri ahwali ahli nar. Kami menyanjung dan memujimu ya Allah dalam semua keadaan, dan kami berlindung daripada keadaan ahli neraka. Wal iyadu billah. Wa billahi taufiq. Azan. Bismillahirrahmanirrahim.